Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda bersama keluarga Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada. Tetap semangat dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas lagi bagaimana hari ini atau sore ini tim nasional kita akan bertarung di leg pertama Piala AFF babak semifinal menghadapi tim yang kuat, Vietnam. Tapi kita bermain di GBK ini di kandang kita, Stadion Gelora Bung Karno. Dan inilah kesempatan kita untuk bisa membungkam habis Vietnam sebelum kita akan melanjutkan laga kedua atau semifinal kedua bermain di My Dinh Stadium di kota Hanoi. Dan bagi STY, apakah dia akan memainkan formasi seperti yang di belakang ini semalam? Ketika saya diundang ke CNN untuk berbicara pertarungan antara Indonesia dan Vietnam dengan mengutak-atik atau membahas, membedah formasi dari STY yang akan diturunkan menghadapi tim The Golden Star Warriors ini. Seperti di belakang saya ini, nah inilah semalam saya berbicara di CNN dan saya tertarik ya, seperti pola ini yang dimainkan. Apakah 3-4-3 yang akan dimainkan menghadapi Vietnam? Kalau 3-4-3 seperti ini memang. Ada Nadeo yang dimainkan yang konon kabarnya sudah dikatakan bugar. Dia sudah fit untuk bisa ditampilkan. Jika dia merasa bahwa ini oke, tim medis juga mengatakan bahwa dia siap, STY juga pasti akan memainkan Nadeo. Karena Nadeo kita tahu bersama itu cedera saat menghadapi Filipina sehingga dia digantikan oleh Sahrul. Sekarang Nadeo ada dengan 3. Ini opsi pertama yang kita lihat yang kemungkinan dengan formasi seperti ini. Rizky Ridho, Jordi yang sudah kembali, kemudian Fakhrudin. Di tengah itu ada 4, berarti Asnawi agak didorong bermain ke depan, ya lebih ke depan untuk bisa bantu serangan, dan juga Pratama Arhan di 2 flank ya, 2 sisi back sayap kita. Dengan Rahmat Irianto yang dimainkan lebih awal, bukan Ricky Kambuaya, ditemani oleh Mark Klok. Oke, di depan itu ada 3 pemain, ya. Witan, Sadil yang juga akan bermain dari sisi flank dengan pemain nomor 9 Dendi Sulistiawan yang ada di garis depan. Jadi kalau memang disuruh pilih Dendi atau Spaso, pasti mungkin STY akan memilih Dendi. Artinya di babak pertama karena ini pemain sudah membuat 2 gol. Ya, karena kita tahu bersama juga dari 12 gol yang diciptakan Indonesia di fase grup A itu Dendi 2 gol, Mark Klok 2, juga ada Egy dengan 2 gol. Ya, sisanya ada Ramadan Sananta di sana yang membuat 1 gol, ada Spaso yang membuat 1 gol, dan terakhir ada Marcelino Ferdinand juga yang membuat 1 gol. Oke, kalau dengan ini berarti Egy yang agak ke belakang dan mendorong Dendi di depan. Ya. Posisi Sadil mungkin masih bisa bergantian dengan Egy di babak kedua. Egy akan masuk sebagai super sub, itu bisa saja. Ini kalau pola seperti ini yang ditampilkan melawan Vietnam. Lalu banyak yang bertanya, di mana Marcelino Ferdinand? Ya, apakah dia akan ditampilkan? Bisa saja, ya. Kalau dengan formasi atau pola yang berbeda, yang tentunya dimainkan oleh STY menghadapi Vietnam. Kita lihat kalau Marcelino ada, mungkin salah satu akan bermain dengan sisi flat 4-3-3 atau 4-2-3-1. Katakan di sini bisa berubah. Kalau dengan 4 flat di belakang, berarti Nadeo di bawah Mistar, kemudian Asnawi akan turun ke belakang, dan Pratama Arhan yang akan turun juga bermain di posisi fullback. Oke? Dengan mengorbankan Rizky Ridho akan menjadi pemain cadangan. Karena hanya 2 center back yang akan dimainkan, yaitu Jordi dan Fakhrudin yang ada. Ini flat bermain. Nah, kemudian dengan kalau 2 yang ditaruh di depan, bisa saja Rahmat Irianto bermain bersama dengan Mark Klok untuk bermain di double pivot ya di tim kita. Kemudian 3 yang ada di garis depan itu pasti ada Witan 1, bisa aja ada Marcelino yang ditampilkan didorong lebih ofensif ke depan. Ya, kemudian ada Sadil yang bermain di sisi kanan dengan Dendi bermain sebagai posisi di striker. Itu kalau formasinya dengan 4-2-3-1 yang ada. Jadi saya kira ini formasi yang saya kira cocok kalau bermain dengan ini, kalau kita bisa memilih untuk ofensif ya. Karena kita juga tidak boleh bermain dengan lebih banyak menunggu atau lebih banyak bermain ke dalam. Atau contoh terakhir di edisi sebelumnya Piala AFF, ketika di fase grup juga kita bermain
terlalu bertahan. Memang mendapatkan hasil, kita tidak kalah lawan Vietnam. Bermain 0-0. Sehingga kita bisa maju sebagai juara grup dan maju ke babak final. Karena di semifinal saat itu kita menghadapi Singapura. Vietnam ketemu dengan Thailand. Thailand yang lolos menghantam Vietnam. Ya, tetapi kan kita tidak boleh mengulangi seperti itu. Karena selama 90 menit kita digempur habis. Ya, kita hanya bertahan total. Bahkan tidak ada on target sama sekali yang kita lakukan terhadap mereka. Tembakan cuma satu. Vietnam yang mengurung habis. Nah ini tidak boleh. Apalagi kita bermain di kandang. Nah, kita harus bermain dengan ofensif untuk mengagetkan mereka. Kita juga harus melakukan berani pressing. Nah, ini mental pemain-pemain kita harus diuji di sini. Ya, untuk bisa bertarung. Jadi kita tidak boleh merasa kalah sebelum bertanding. Kita harus bisa memenangkan. Makanya modal percaya diri. Optimisme. Fighting spirit kita. Harus kuat di saat menghadapi Vietnam nanti sore di GBK. Nah, kalau bermain dengan 4-3-3, katakan 4-3, tetap sama seperti tadi 4-3-3. Dengan Asnawi, ada Fahrudin, ada juga dengan Jordi dan dengan Pratama. Nah, di tengah itu 3, ya kembali dengan posisi bisa Marcelino, ada Mark Klok, Rahmat Irianto, kemudian di depan dengan Dendi, Adasan dan Witan dan Sadil. Itu hanya mengubah ya cara posisi pemain-pemain, tapi ini kan sama. Ini juga sama seperti dengan 4-2-3-1, hanya di lapangan bisa berubah. Jadi itu yang menurut kalau kita bisa ofensif harus seperti itu. Ya, karena alternatif opsi lain yang bisa diberikan juga dengan adanya Yaakob Sayuri yang bisa dimainkan dan mungkin di babak kedua Yaakob bisa ditampilkan untuk bisa bertarung melawan Vietnam dan STY mungkin sudah mempersiapkan ini. Dia tahu persis apa yang dia akan lakukan menghadapi pasukan Park Hang-seo yang begitu berambisi kuat, ya, begitu bertekad untuk mengalahkan kita. Jadi di sini kita tidak boleh kalah di sini karena bagi kita kalah akan sulit. Ya, kita untuk bertarung di Hanoi nantinya pada tanggal 9. Nah, tapi kalau kita menang, entah itu cuma 1-0 atau 2-1, ini enak buat kita untuk bisa berharap di pertandingan berikut kita menahan imbang aja udah cukup untuk kita bisa lolos. Walaupun memang ini adalah sebuah pertarungan besar juga, tetapi kita harus menang ya, di Senayan ini ya. Karena imbang pun akan menyulitkan buat kita. Walaupun sebenarnya ini masih oke karena masih 50-50 ketika kita bermain imbang. Tapi paling enak memang kita menuju ke Hanoi itu dengan lega, dengan begitu nyaman karena kita bisa meraih kemenangan. Ya, berapapun skor, apalagi kalau kita bisa menang dengan 2-0 katakan atau 3-1. Ini jauh lebih bagus. Karena kalau kita menang dengan skor seperti itu, kita menuju ke Maidin Stadium di Hanoi ini, kita pun kalah dengan 1-0 atau kalah 2-1, kita akan lolos. Ya. Karena target kita kan imbang. Nah, katakan kalah, tapi kita sudah menang di kandang 2-0 atau 3-1. Kita enak. Kalah 1-0, kalah 2-1, ya. Kalah 3-2 pun kita masih bisa lolos ke final untuk menantang salah satu pemenang di antara Thailand dan Malaysia yang akan berduel di semifinal. Karena besok itu Malaysia akan menjamu Thailand dalam pertarungan lainnya di babak semifinal Piala AFF sebelum Thailand giliran menjamu Malaysia pada tanggal 10. Karena kita bermain di Hanoi itu setelah tanggal 6 ini, hari ini kita akan bertarung pada tanggal 9. Saya kira itu yang perlu dilakukan oleh STY. Nah, kita sekali lagi kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang sekecil apapun untuk bisa menjadikan gol. Jadi pasti teman-teman tahu karena penyakit kita itu di finishing touch, penyelesaian akhir. Dan STY sudah berulang kali untuk saya pikir memarahi pemain ya. Dan mungkin dia sudah mewanti-wanti, bahkan sejak dari awal lawan Kamboja itu terbuang. Ketika kita melawan Brunei pun menang banyak, 7, tapi banyak peluang yang terbuang. Termasuk melawan dengan Thailand dan terakhir dengan Filipina. Nah, bisa dibayangkan kita itu melakukan percobaan menembak di fase grup dalam 4 kali pertandingan di grup A. Itu sampai 81 kali. 31 diantaranya itu on target. Jadi artinya tembakan kita tuh mengarah ke gawang. Di samping tentunya ada penyelamatan. Tapi 31 tembakan, kemudian hanya 12 gol, ini kan keterlaluan. Mestinya kita dengan 31 tembakan mungkin ada 17 gol, yang lain 18 gol atau 20 gol yang ada. Sehingga kita enak, tapi ini kan kita dengan 12 gol saja dan kemasukan 3. Ini yang diperhatikan, yang dievaluasi oleh STY. Tidak boleh lagi terulang membuang-buang banyak peluang, sangat sulit buat kita. Lawan punya satu peluang atau 2 peluang, tapi dua-dua bisa menjadi gol, ya itu lebih bagus mereka. Dibandingkan kita punya 10 peluang, misalnya cuma 1 gol yang lahir. Dan itu yang terjadi di fase grup. Makanya kecewa lah STY, kesal, marah.
wajar bagi seorang STY. Terlalu banyak kalau dengan 31 on target, dengan 81 percobaan menembak, namun hanya 12 gol yang lahir. Nah, kita lihat dengan Vietnam. Vietnam itu ada 76 kali mereka melancarkan tembakan sepanjang fase grup B, ya, baik melawan Laos ketika mereka menang 6-0, atau ada 0-0 ya bermain dengan Singapura, menang 3-0 dari Malaysia, dan terakhir 3-0 dari Myanmar. Itu 76 kali mereka bisa melakukan percobaan. On target dari Vietnam itu cuma 24 kali. 24 on target, dan mereka memang mencetak 12 gol. Ya, tapi mereka efektif kan dibandingkan kita dengan 31 kali on target. Nah, lihat saja. Mereka tidak kemasukan. Kalau kita kemasukan 3, mereka tidak kemasukan. Ya, 12-0, clean sheet. Itu luar biasa dalam 4 pertandingan tanpa kebobolan. Nah, bisa saja lawan kita juga mereka punya kekuatan dengan penjaga gawang mereka yang sangat bagus, saya pikir, dan Van Lam ini dengan lini bertahan yang bagus. Karena melawan Myanmar kan mereka bermain dengan 5-3-2. Kelihatan agak lebih cenderung bertahan, tapi tidak. Karena mereka mengaktifkan 2 fullback mereka dengan sangat bagus. Ya, ini dikoordinir oleh pemain mereka, Nguyen Tan Chuong. Ini bermain di belakang. Ini bagus dengan Bui Han Phit An. Ini pemain juga yang tampil di SEA Games menghadapi kita. Karena kan ada 3 setidaknya pemain inti mereka saat ini yang dibawa di Piala AFF itu bertanding melawan kita di SEA Games, di mana mereka menang 3-0. Satu lagi adalah top skor mereka, pencetak gol paling berbahaya, yaitu Nguyen Tien Linh yang juga mencetak gol lawan Myanmar. Nah, di semifinal SEA Games pertama ketika mereka menang 3, Tien Linh ini ikut membuat gol. Satu lagi adalah gelandang mereka yang bagus, yaitu Dung Do Hung. Nah, ini juga ikut bersama dengan pasukan Park Hang-seo, dan 3-3-nya nantinya sore ini pasti akan dimainkan untuk bisa bermain dengan Indonesia. Nah, ini berbahaya. Jadi ini tugas bagi Mark Klok, bagi Rahmat Irianto, ataupun dengan Marcelino kalau main lebih awal, itu untuk bagaimana bisa menahan pergerakan mereka, mempersempit ruang gerak dari 3 gelandang Vietnam yang sangat bagus. Dung Ho yang saya bilang tadi, ada Nguyen Huang Hai, ini berbahaya, dan Nguyen Van Kuet. Ya, ini 3 pemain ini yang bagus. Karena bola-bola dari Vietnam itu semua berawal dari 3 pemain tersebut. Mereka sebelum bola sampai ke depan kepada Nguyen Tien Linh dan juga Pham Tuan Hai. Nah, ini 2 pemain yang akan didorong oleh Park Hang-seo di depan. Jadi kalau kita bertarung dengan kuat, dengan keras, untuk bisa selalu menutup pergerakan dari 3 gelandang mereka, Dong Huang Sini dan Nguyen Huang Hai, Nguyen Van Kuet ini, kita akan menang. Kita bisa berhasil. Sama seperti ketika kita bermain melawan Thailand. Kita bertarung bagus. Membuat gelandang-gelandang dari Thailand sulit ya. Bun Matan, Teraton, termasuk dengan Sarayoya yang membuat gol balasan itu agak kesulitan. Makanya mereka cuma 7 kali bisa melepaskan tembakan. Walaupun penguasaan bola Thailand di atas kita. Dan hanya 1 kali tembakan mengarah ke gawang atau on target. Itulah gol satu-satunya dari Sarayoyen. Berarti kita bagus. Cara bertahan kita oke. Cara bagaimana kita bisa menahan mereka untuk tidak bisa membuat gol. Seperti Terasil Dangda tidak bisa membuat gol. Adisak juga, Kraisom juga tidak bisa membuat gol. Ya, Nordin Palah waktu itu tidak bisa membuat gol juga. Ya, ini bagus. Kita harus tampilkan di saat menghadapi Vietnam. Semoga bisa berjalan dengan baik taktik strategi dari STY. Sehingga kita mampu membungkam mereka. Mengalahkan Vietnam di leg pertama. Itu saja bagi kita untuk bisa membuka harapan kalau kita bisa menang agar kita bisa melaju ke final. Tapi kalau kita sampai tumbang, kita selesai. Sulit untuk bisa berharap banyak walaupun orang bilang sepak bola bisa terjadi. Ini main di Hanoi. Kita kalah di kandang tapi berharap menang di sana kan berat sekali bagi kita. Tapi kita harus optimis bahwa laga ini adalah laga yang bisa membuat kita membuahkan hasil positif. Selamat berjuang buat pasukan Garuda. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.